Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekali lagi ini momentum jelang laga Piala Sumbangsih yang akan bermula esok sekaligus pembuka Liga Super Malaysia. Selain memang mendapatkan atensi dari penyokong bola sepak Malaysia, khususnya penyokong JDT dan juga Terengganu, laga esok juga mendapatkan sorotan dari luar. Kita tahu macam Xavier Zanetti, salah satu ex-petinggi Inter Milan atau bahkan masih di Inter Milan, juga sempat akan konfirmasi hadir ya, tapi memang tak jadi balik, tetapi tetap ada player lain yang sudah punya nama yang akan melihat perlawanan besok. Begitu juga akan ada agent FIFA yang punya pemain-pemain punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, khususnya mungkin pemain muda macam Arif Aiman ya. Dan yang tentu menarik jelang laga ini juga sempat ada update ataupun rumor terkait Radamel Falco yang dikait-kaitkan dengan Johor Darul Takzim. Oke, langsung saja. Yang pertama ini soal agent FIFA ya, yang akan mengikuti untuk perlawanan esok Piala Sumbangsih antara JDT melawan Terengganu, yang nampaknya vibe-nya kalau kita tengok update terakhir soal tiket yang agak ruwet ya karena servernya bermasalah dan nampaknya juga mungkin sudah diperbaiki. Nah, semoga semua dilancarkan sampai pembelian besok. Ini dari makanbola.com ya, Maurice Pagniello tak pernah jumpa pemilik klub berjiwa besar seperti TMJ. Jadi TMJ mendapatkan pujian lagi ya. Maurice Pagniello yang merupakan seorang agen FIFA mengakui tidak pernah berjumpa dengan pemilik klub yang memiliki jiwa yang besar seperti Duli yang amat mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim ataupun TMJ. Beliau dalam satu hantaran di laman Instagramnya menyatakan kekagumannya terhadap usaha TMJ untuk membawa perubahan berskala besar klub dan juga bola sepak Malaysia. Pagniello juga terujak bertentang mata dengan TMJ bagi membincangkan proyek bola sepak yang bakal dilakukan oleh Johor Darul Takzim seperti yang sering diberitakan oleh Baginda. Saya amat berbesar hati bertemu dengan berbincang mengenai proyek pembangunan bola sepak dengan Baginda TMJ. Saya tidak pernah bertemu dengan presiden berjiwa besar yang amat merendah diri buat klub dan pemainnya, jelasnya. Malah beliau juga memaklumkan bahwa JDT bakal melakukan satu proyek pembangunan bola sepak yang melibatkan bakat muda di Johor. Usaha yang dilakukan oleh Martin Press turut mendapat pujian atas segala keringatnya sekaligus membantu JDT mengekalkan kejuaraan Liga Super selama 9 musim berturut-turut. Beliau turut menjadi individu penting yang memberi bayangan bahwa bekas bintang Atletico Madrid Radamel Falco akan menyertai skuad Harimau Selatan. JDT bakal membuka tirai musim 2023 dalam aksi Piala Sumbangsih apabila dijadwalkan bertemu Terengganu di Stadion Sultan Ibrahim. Nah, tadi ya dikaitkan dengan Radamel Falcao. Nah, ini sebenarnya ramai diperbincangan ya di media sukan Malaysia, khususnya di Instagram ya. Misalnya di Malaysia Football League ya. Di situ ada foto Maurice Pagniello, agent FIFA ini sedang berfoto dengan Falcao. Di situ captionnya "Only with the best". Dimension Falcao, bendera Kolombia, God's Plan, dan dimension Tunku Mahkota Johor ya. Nah, di postingannya Malaysian Football League, Falco pernah ada transfer rumor dengan JDT pada 2021. Tapi JDT sudah nafikan rumor itu. Tapi kali ini Falco datang JDT sebab nak lihat Piala Sumbangsih, tanda tanya. Nah, aku tak tahu apakah Falco memang sudah berada di Johor atau baru mau ke Johor. Dan ini ada kaitannya tentang kedatangannya di JDT. Tapi memang kalau kita tengok Radamel Falco, kalau kita cek di Transfermarkt itu masih terikat kontrak sampai 30 Jun 2023 bersama Rayo Vallecano ya. Jadi kemungkinan agak sukar nih memang kalau mendapatkan Falcao ya. Karena kalau tidak mendapatkan Radamel Falco secara gratis, tentu banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan untuk klub macam JDT ya. Walaupun mungkin karena mungkin tinggal setengah musim saja ya sampai bulan Juni 2023, mungkin biaya transfernya untuk level di Liga Spanyol mungkin tak besar. Tapi kalau kita kembalikan status JDT ini berada di Liga Super Malaysia, tentu itu angkanya akan fantastis. Jadi misalnya pun mendatangkan Radamel Falcao dengan fee transfer, tentu gajinya akan
jadi gaji tertinggi pemain JDT saat ini, mengungguli Jordi Amat atau player bintang yang lain yang ada di Johor Darul Ta'zim ya. Jadi biaya besar untuk mendatangkan Radamel Falcao kalau kontraknya belum berakhir. Sedangkan free transfer pun kontraknya pasti besar, apalagi kalau menambah fee transfer ya, berarti akan lebih banyak lagi. Jadi untuk waktu dekat menurut aku tidak, karena kontraknya masih berlaku. Tapi kalau kontraknya sudah berakhir, apakah boleh datang ke JDT? Ya, menurut aku boleh-boleh aja, tapi kita tahu TMJ juga sekarang lebih realistis ya dalam menghabiskan uang. Mungkin dengan uang yang untuk level macam Radamel Falcao boleh mendatangkan player-player yang masih punya potensi jangka panjang, ya misalnya kayak Oscar Arribas atau di posisi lain yang bisa berguna untuk JDT untuk jangka panjang ya. Apalagi kita tahu untuk posisi striker sudah ada Bexen, pelapisnya aja Diogo. Jadi tak perlu lagi lah untuk saat ini mendatangkan Falcao ya. Untuk mendongkrak JDT sudah besar gitu. Jadi ini agak sukar terjadi menurut aku seperti itu. Oke, selanjutnya ini soal ya tadi yang sudah saya bahas, laga JDT ataupun pembukaan Liga Super Malaysia Piala Sumbangsih ini mendapatkan atensi dari luar, tadi agent FIFA, kemudian Javier Zanetti ya, tapi ternyata Javier Zanetti tak boleh datang ya. Nampaknya akan digantikan oleh Julio Cesar. Ini didatangkan dari makanbola.com. Legenda Argentina tak dapat hadir. Julio Cesar bakal serikan aksi JDT. Oh, serikan ya. Ramai penyokong Johor Darul Ta'zim kecewa apabila legenda Argentina Javier Zanetti tak dapat hadir di perlawanan Sumbangsih esok. Tetapi seorang lagi legenda Inter Milan dijangka hadir esok, yaitu bekas penjaga gol kebangsaan Brazil, Julio Cesar. Sorry, itu bukan pemain Argentina ya, tapi pemain player dari Brazil ya, Julio Cesar, yang sudah lama di Inter Milan. Zanetti yang kini merupakan naib presiden Nerazzurri memohon maaf tidak dapat hadir masih wakil presiden Inter Milan ya, tidak dapat hadir ke perlawanan esok disebabkan perlu memenuhi komitmen pribadi. Tetapi bekas bek kanan Inter yang merekodkan lebih dari 600 penampilan itu berjanji akan melawat JDT tidak lama lagi. Hello kepada semua penyokong JDT, maaf saya tidak dapat menghadiri perlawanan Sumbangsih esok, tetapi saya akan datang tak lama lagi untuk melawat klub Anda yang hebat, katanya dalam satu video yang dikongsikan di halaman sosial Johor Southern Tiger. Penggantinya untuk perlawanan esok juga bukan salang-salang, yaitu Julio Cesar, pernah beraksi bersama Inter Milan, KPR, Benfica, Flamengo, Chievo, Toronto. Beliau juga pernah menjulang Piala Klub Dunia dan Liga Juara-Juara Eropa bersama Nerazzurri. Kaisar kini berada di Johor bagi membincangkan peranan duta global JDT bersama kepengurusan klub. Ia sebagainya daripada strategi Harimau Selatan bagi melebarkan pengaruhnya ke peringkat global. Malah pengurusan Harimau Selatan juga dijangka melantik beberapa lagi duta global klub untuk merealisasikan objektif ini. Nah, ini makin menarik ya untuk menyaksikan perlawanan esok. Tapi sekali lagi, aku sempat tengok itu ada platform YouTube untuk laga esok yang akan disiarkan di Astro. Nah, apakah aku boleh tengok dari YouTube secara free? Bagi orang yang tahu, tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja menarik, kita tengok besok ya. Ternyata laga JDT dan juga Terengganu tidak hanya mendapatkan atensi dari penyokong bola sepak Malaysia saja ya, termasuk dari luar ya sana, termasuk saya dari Indonesia luar Malaysia. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.